Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Dwi Astuti dengan NIM C1C022086. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul SPT dan SSP. Yang pertama adalah SPT. Pengertian dan fungsi SPT. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak PPh sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang. Lalu apa saja macam-macam SPT? Yang pertama, surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. SPT masa terdiri atas SPT masa pajak penghasilan, SPT masa pajak pertambahan nilai, SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai. Yang kedua, surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian pajak. SPT tahunan meliputi SPT tahunan pajak penghasilan. Lalu bentuk dan isi SPT. Bentuk SPT terbagi menjadi dua, yakni dalam bentuk hard copy dan dokumen elektronik. Meski terdapat dua bentuk SPT masa PPN, namun kini pengusaha kena pajak wajib melaporkan SPT masa PPN menggunakan dokumen elektronik melalui e-filing. Isi surat pemberitahuan terdiri atas jenis pajak, nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Siapa saja yang wajib mengisi SPT? Masyarakat yang wajib melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan adalah mereka yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan terdaftar di kantor pelayanan pajak sebagai wajib pajak orang pribadi maupun badan atau korporasi. Lalu pembetulan SPT. Dalam hal pembetulan surat pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar. Pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil, rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar, jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil, lalu jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil. Lalu kapan batas waktu penyampaian SPT? Yang pertama, untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Yang kedua, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Lalu yang ketiga, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir masa pemberitahuan pajak. Lalu penundaan penyampaian SPT. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan dapat disampaikan dengan yang pertama secara langsung, yang kedua melalui pos dengan bukti pengiriman surat, yang ketiga dengan cara lain yang meliputi melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, dan saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Lalu apa sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT?
Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, lalu Rp100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya, dan Rp1.000.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, dan Rp100.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Lalu materi yang kedua adalah SSP. Pengertian SSP. Surat setoran pajak atau SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Lalu fungsi SSP. SSP adalah unsur penting dari kegiatan penyetoran atau pembayaran pajak. Lalu fungsinya yang pertama, SSP sebagai tanda bukti pembayaran pajak dari wajib pajak. Lalu yang kedua, bukti pengesahan yang diberikan oleh pejabat kantor penerima pembayaran. Yang ketiga, sebagai validasi oleh pihak yang berwenang. Lalu yang keempat, surat atau dokumen yang telah terjadinya penyetoran pajak. Yang kelima, pengganti bukti potong. Dan yang keenam, berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak. Lalu batas waktu penyetoran atau pembayaran pajak. Yang pertama, pembayaran massa. Yang kedua, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal diterbitkan. Yang ketiga, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Dalam hal jatuh tempo, pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional. Pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Demikianlah tadi sedikit presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.